Apakah kondisi hari ini tidak lebih aman bagi anak-anak dibandingkan hari kemarin? Di sebuah desa, seorang gadis belia menerima ancaman dari pacarnya yang pencemburu. Karena parasnya yang cantik jelita, pemuda berusia 27 tahun itu tidak rela si gadis dirampas pria lain. Dilakukanlah strategi di luar akal sehat dengan berbagai iming-iming, kemudian menjebaknya di sebuah kantor pemerintah, memaksanya berhubungan intim, memotret tubuhnya yang hampir telanjang, dan mengancam akan menyebarluaskan foto bukil itu jika si gadis dekat dengan pria lain. Lantas apa yang terjadi beberapa hari kemudian? Nampaknya hari kecemburuan itu tiba pada Idul Fitri di saat si pemuda melihat si gadis cantik berdekatan dengan pria lain. Gelora api cemburu mengelucak sehingga kemudian dia menjalankan ancamannya, menyebarluaskan foto bugil itu ke grup-grup WA, bahkan dengan menggunakan handphone milik si gadis. Bagi si gadis, dunia seakan berguncang, sebuah siksaan berat di usianya yang masih belia. Dia tidak berdaya melihat dirinya sendiri telanjang berada dalam genggaman tangan setiap temannya yang mungkin saja meluncur ke seluruh penjuru dunia. Lingkungan digital telah menjadi wahana interaksi terbuka bagi siapa saja di tengah situasi kemiskinan yang menjelajah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Setiap warga terbuka mengumbar aib seorang, bahkan orang yang dianggap orang dekat, demi mencapai tujuannya. Sebuah fenomena yang lebih kompleks tengah melanda. Tidak sebatas interaksi fisik biasa ketika berbagai tayangan nyata dengan mudah berada di genggaman tangan orang yang punya niat berbeda. Anak-anak telah menjadi korban bujuk rayu dan tipu daya melalui media sosial. Fakta ini tidak selaras dengan ketahanan benteng keluarga melakukan pengawasan kepada mereka. Ibarat menuliskan rambu-rambu di setiap dinding rumah, namun benda mungit kebebasan yang rentan disalahgunakan leluasa berada di tangan mereka. Belum kelar benar anak-anak yang harus menerima hak-haknya mengecap bangku sekolah, ketika di saat yang sama mereka menjadi korban penyalahgunaan dunia maya. Belum tuntas benar kemiskinan teratasi ketika anak-anak harus menyikapi penderitaannya menjadi pekerja-pekerja serabutan. Kerentanan anak masih mewarnai tertatih-tatihnya sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di tengah berbagai bentuk kealpaan melindungi mereka. Tengoklah di pelosok desa, nuansa pilu berjalan beriringan dengan ketidakberdayaan. Jumlah anak yang melakukan perkawinan masih saja mewarnai pedesaan. Tidak sedikit mereka yang sudah menikah di usia dini kembali ke rumah masa kecilnya sambil menggendong penduduk bumi yang baru. Terdapat juga mereka yang mengalami luka kekerasan, terkurung trauma psikologinya, atau yang berada dalam pengasuhan pihak lain karena sang ibu merantau ke seberang negeri. Siapakah yang akan memutus mata rantai kerentanan itu? Pemerintah tentu saja tidak boleh tinggal diam, karena untuk itulah ia diberikan sebagai solusi rakyatnya. Anak-anak desa adalah bagian yang harus dijaga, dilindungi, dimotivasi, diajak berpartisipasi ketika kita mengharap anak-anak itu senang dan bahagia. Sudahkah kita menyediakan jaminan perlindungan kepada mereka? Kita harus seperahu bersama anak-anak, memeluknya erat dan tidak membiarkan gelombang pasang menerjang tubuh mungilnya. Bahkan ketika mereka ingin berenang menangkap ikan-ikan yang tak terjala. Kita harus seperahu bersama anak-anak, membawanya menuju ke tujuan mulia hingga tiba saatnya melepasnya dengan bahagia di saat cukup usianya.